Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kawan-kawan yang telah menyempatkan waktunya untuk sedikit melihat pemaparan proposal saya. Presentasi proposal saya pada kesempatan kali ini mengambil judul yaitu pengaruh inflasi, tingkat suku bunga, dan cadangan devisa terhadap kurs atau nilai tukar Indonesia pada tahun 2009 sampai 2019. Perkenalkan, nama saya Eko Prasetyo Kinarsyah, NIM 115 dari kelas Metropol EPA. Latar belakang dari judul saya itu, Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem perekonomian terbuka. Dalam perekonomian global juga berdasarkan kepada ekonomi masing-masing negara yang berada di dunia. Tiap negara sekarang harus membangun hubungan bilateral ataupun multilateral dengan negara lain dalam berbagai bidang seperti politik, sosial, keamanan, dan ekonomi. Perdagangan internasional memberikan dampak yang besar karena volume perpindahan uang antar negara menjadi besar. Negara berkembang seperti Indonesia yang masih mengandalkan ekspor dan impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang belum tercukupi dan untuk menyeimbangkan neraca perdagangan Indonesia. Dalam era perekonomian sekarang, antar negara tidak mengenal batas lagi. Begitupun dengan pergerakan mata uang antar negara, karena pergerakan uang yang tinggi antar negara membuat uang selalu berlari ke negara dengan pendapatan tinggi. Di lain hal, uang yang menjadi objek jual beli atau diperdagangkan sebagai barang membuatnya rentan untuk bergerak harganya, membuat mata uang suatu negara cukup rentan dengan kegiatan spekulatif. Transaksi perdagangan internasional untuk mempermudahnya penggunaan uang dalam perekonomian terbuka ini ditetapkan dengan mata uang yang telah disepakati. Seperti kita tahu bahwa setiap negara mempunyai mata uang masing-masing atau valutanya yang berlaku dan sah di dalam wilayahnya atau negaranya, tetapi belum tentu bisa diterima oleh negara atau wilayah lain. Dalam menyikapinya, diperlukan valuta asing yang valuta itu diterima oleh dunia internasional. Menkyu menyebutkan bahwa kurs atau exchange rate antara dua negara adalah tingkat harga yang disepakati penduduk kedua negara yang saling melakukan perdagangan. Dolar Amerika Serikat atau US dollar seringkali digunakan sebagai standar dalam pembayaran internasional. Hal ini dikarenakan Amerika Serikat adalah negara yang maju, kokoh, dan stabil dalam perekonomiannya. Ketidakstabilan nilai tukar ini mempengaruhi jumlah uang beredar di Indonesia. Sebagai negara yang banyak mengimpor bahan baku industri, mengalami dampak dari ketidakstabilan kurs ini, yang dapat dilihat dari melonjaknya biaya produksi sehingga menyebabkan harga barang hasil produksi Indonesia mengalami peningkatan. Melemahnya rupiah menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi goyah dan dilanda krisis ekonomi dan kepercayaan terhadap mata uang dalam negeri. Saya tampilkan perkembangan gambar nilai tukar rupiah. Gambar satu ini memperlihatkan pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dari triwulan 1 tahun 2009 sampai triwulan 4 tahun 2019. Dari gambar di atas memperlihatkan bagaimana nilai tukar rupiah mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada triwulan 2 sampai triwulan 3 2013, kurs rupiah terdepresiasi, dan juga triwulan 3 2015 mengalami depresiasi yang tinggi juga. Terdepresiasinya kurs rupiah bisa terjadi oleh berbagai faktor, bisa karena stabilitas politik nasional, politik internasional, ekonomi nasional, ataupun perekonomian global. Pada kesempatan ini, variabel independen pada penelitian ini yaitu yang pertama, inflasi. Inflasi erat kaitannya dengan nilai tukar mata uang. Perubahan tingkat inflasi dapat mempengaruhi permintaan mata uang di suatu negara, sehingga dapat pula mempengaruhi pola perdagangan internasional. Kedua, yaitu tingkat suku bunga. Perubahan suku bunga relatif mempengaruhi investasi dalam sekuritas asing. Yang selanjutnya akan mempengaruhi permintaan dan penawaran valuta asing. Cadangan devisa. Yang ketiga, cadangan devisa. Cadangan devisa dapat menjadi suatu indikator yang penting untuk melihat sejauh mana negara dapat melakukan perdagangan internasional dan untuk menunjukkan kuat lemahnya fundamental perekonomian suatu negara. Saya akan menampilkan perbandingan antara kurs dengan inflasi, kurs dengan suku bunga, dan kurs dengan cadangan devisa. Yang pertama itu pergerakan kurs dan inflasi.
Ya, dari gambar 2 ini menunjukkan inflasi mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Terlihat dari tahun 2012 sampai 2015 mengalami kenaikan yang besar dan terus juga dengan nilai besar. Dari tahun 2012 sampai 2015 juga kurs mengalami terdepresiasi. Walaupun pada tahun 2016 sampai 2019 inflasi tidak mengalami fluktuasi yang ekstrim, tetapi kurs mengalami kenaikan terus. Pada gambar 3 yaitu pergerakan kurs dan suku bunga. Gambar 3 memperlihatkan bahwa suku bunga BI rate dan BI 7 days repo rate mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Peningkatan yang terlihat besar hanya pada triwulan 2 ke triwulan 3 2017. Setelah itu suku bunga cenderung stabil dan turun lumayan besar dari triwulan 4 2015 sampai triwulan 2 2016. Gambar 3 juga menunjukkan adanya hubungan tidak searah antara kurs rupiah dengan suku bunga, di mana suku bunga naik, kurs rupiah cenderung turun. Begitupun sebaliknya. Tetapi mulai triwulan 1 tahun 2018, kurs rupiah dan suku bunga mengalami hubungan searah, yaitu saat suku bunga naik maka kurs juga meningkat. Yaitu pada sekarang pada pergerakan kurs dan cadangan devisa, yaitu pada gambar 4. Gambar 4 menunjukkan pergerakan cadangan devisa mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hanya beberapa waktu cadangan devisa mengalami penurunan. Itu pun pada triwulan selanjutnya mengalami kenaikan lagi. Dapat dilihat juga saat cadangan devisa mengalami peningkatan, maka kurs rupiah mengalami penurunan. Begitupun sebaliknya, saat cadangan devisa mengalami penurunan, maka kurs rupiah mengalami kenaikan. Seperti pada triwulan 2 sampai triwulan 4 2016. Hal ini menunjukkan adanya hubungan tidak searah antara kurs rupiah dan cadangan devisa. Rumusan masalah pada penelitian kali ini ada yaitu nilai tukar atau kurs banyak diketahui sebagai salah satu instrumen yang penting dalam perekonomian Indonesia, terlebih dalam perdagangan internasional. Fluktuasi nilai tukar sangat berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia dan banyak berimbas ke sektor yang lain. Indonesia sendiri perlu melihat pengaruh-pengaruh yang dihasilkan dari variabel yang bisa mempengaruhi nilai tukar atau kurs. Studi empiris ini untuk melihat pengaruh apa yang ditimbulkan dari inflasi, suku bunga, dan cadangan devisa terhadap nilai tukar, serta mengetahui variabel apa yang berpengaruh besar terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi pemerintah memberi informasi dalam pengambilan kebijakan, yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi yang diinginkan dan berkelanjutan. Yang kedua, bagi Bank Indonesia dapat menjadi pertimbangan untuk membuat sebuah kebijakan dalam pengaturan kurs atau nilai tukar tetap stabil dan menguat. Bagi akademisi dapat menjadi ilmu dalam hal pembuktian teori yang ada mengenai hubungan inflasi, tingkat suku bunga, dan cadangan devisa terhadap kurs atau nilai tukar. Yang keempat, diharapkan dapat digunakan sebagai penyempurnaan penelitian sebelumnya dan menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh inflasi terhadap nilai tukar. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh suku bunga terhadap nilai tukar. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh cadangan devisa terhadap nilai tukar. Yang keempat, untuk menganalisis variabel mana yang paling dominan mempengaruhi nilai tukar Indonesia. Landasan teori. Yang pertama, nilai tukar. Nilai tukar atau yang biasa disebut dengan kurs merupakan harga atau nilai mata uang negara-negara lain yang dinyatakan dalam nilai mata uang domestik. Kurs valuta asing juga dapat didefinisikan sebagai jumlah uang domestik yang dibutuhkan, yaitu banyaknya rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu unit mata uang asing. Nilai tukar ditentukan dari banyaknya permintaan dan penawaran di pasar atau mata uang tersebut. Yang kedua, inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga cadangan devisa, kenaikan harga secara umum, atau inflasi dapat juga dikatakan sebagai penurunan daya beli uang. Makin tinggi kenaikan harga, makin turun nilai uang. Yang ketiga, tingkat suku bunga. Suku bunga adalah jumlah bunga yang dibayarkan per unit. Dengan kata lain, masyarakat harus membayar peluang untuk meminjam uang. Biaya untuk meminjam uang atau uang diukur dalam rupiah atau dolar per tahun. Untuk setiap rupiah atau dolar yang dipinjam adalah suku bunga. Yang keempat, cadangan devisa. Cadangan devisa didefinisikan sebagai sejumlah dana valuta asing yang diadakan bank sentral untuk keperluan pembiayaan dan kewajiban luar negeri bersangkutan, yang antara lain meliputi pembiayaan impor dan pembiayaan lain kepada pihak asing.
hasil penelitian terdahulu. Studi terkait nilai tukar sudah ada yang membahas dengan variabel yang mempengaruhi, yaitu Iin Nurul Yulianti tahun 2014 melihat terkait nilai tukar rupiah dolar Amerika yang mempengaruhi oleh jumlah uang beredar, M2, tingkat suku bunga SBI, impor dan cadangan devisa. Dalam penelitian ini menggunakan error correction model ECM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data stasioner pertama perbedaan data yang digunakan kointegrasi bahwa ada parameter koneksi jangka panjang. Nilai koefisien ECT signifikan alfa 5% adalah 0,409 model, maka menggunakan berlaku. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dalam Kepenek dalam dampak tingkat suku bunga SBI dan cadangan devisa. Dari variabel lama digunakan berpengaruh signifikan terhadap dolar Amerika, dolar atau nilai tukar rupiah AS 2001 sampai 2013. Lalu yang kedua, Reynaldi Rista Mahaputra pada tahun 2017 dalam penelitiannya adanya ketidakstabilan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, sehingga dilakukan penelitian untuk menganalisis faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi, yaitu inflasi, suku bunga, ekspor neto, defisit anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah tingkat inflasi, suku bunga, ekspor neto, dan defisit anggaran secara bersama-sama berpengaruh terhadap kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Metode penelitian yang digunakan yaitu rentan waktu time series yang kemudian diestimasi melalui ordinary least square atau OLS menggunakan model regresi linear berganda. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Pada kerangka konseptual kali ini yaitu X1-nya yaitu inflasi, yang kedua tingkat suku bunga, X2 dan cadangan devisa pada X3-nya. Ya, dan lalu menuju kepada mempengaruhi terhadap nilai tukar atau kurs Y. Selanjutnya hipotesis. Berdasarkan rumusan masalah dan kajian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut. A. Terdapat pengaruh negatif dan signifikan inflasi terhadap nilai tukar kurs pada tahun 2019 sampai 2019. B. Terdapat pengaruh positif signifikan tingkat suku bunga terhadap nilai tukar kurs pada tahun 2009 sampai 2019. C. Terdapat pengaruh positif signifikan cadangan defisit terhadap nilai tukar dan kurs pada tahun 2009 sampai 2019. Jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian ini merupakan jenis penelitian asosiatif dengan hubungan kausal di mana terdapat variabel bebas dan terikat. Dilihat dari data yang diperoleh, penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif karena di dalamnya mengacu pada perhitungan data penelitian yang berupa angka-angka. Variabel penelitian ini meliputi variabel independen dan independen. Satu, variabel dependen yaitu Y adalah tipe variabel terikat yang dijelaskan atau dipengaruhi variabel independen. Yang kedua, variabel independen atau X atau variabel bebas yang merupakan variabel yang dipengaruhi atau tidak tergantung oleh variabel lain. Yang kedua, jenis dan sumber data penelitian. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, yang berarti bahwa data yang ada tidak didapatkan dengan melakukan observasi atau penelitian langsung kepada objek yang menjadi penelitian. Data bersifat kuantitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk satuan-satuan ukuran dan biasa dalam bentuk angka. Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data deret waktu atau time series, yakni jenis data yang dikumpulkan menurut urutan waktu dalam suatu rentang waktu tahun, yaitu 2019 sampai 2019. Sumber data yang digunakan penelitian diperoleh dari situs resmi BPS, Badan Pusat Statistik, dan dari situs resmi Bank Indonesia. Definisi operasional. Yang pertama, nilai tukar atau kurs exchange merupakan suatu perbandingan antara nilai mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat atau rupiah per US dollar tahun 2009 sampai 2019. Yang kedua, inflasi adalah kecenderungan naiknya harga secara umum dan berlangsung secara terus-menerus. Inflasi yang digunakan menggunakan indeks harga konsumen IHK dari tahun 2009 sampai 2019 dalam satuan persen yang bersumber dari Bank Indonesia. Yang ketiga, tingkat suku bunga adalah jumlah uang yang dibayarkan per unit waktu. Tingkat suku bunga yang digunakan adalah BI rate mulai dari triwulan 1 2019 sampai triwulan 1 2016 dan BI 7 days repo rate atau BI 7 DDR mulai dari tahun
triwulan 2 2016 sampai triwulan 4 2019 satuan yang digunakan adalah persen dan didapat dari Bank Indonesia. Yang ketiga yang keempat yaitu cadangan devisa atau foreign exchange reserve adalah simpanan mata uang asing oleh bank sentral dan otoritas moneter. Cadangan devisa yang dipakai adalah mata uang dolar Amerika Serikat US dollar dalam juta. Data ini didapat dari Bank Indonesia. Teknik pengumpulan data, metode pengumpulan data, yaitu metode yang digunakan dalam penelitian adalah kepustakaan atau library research, yaitu dengan cara mengambil data-data ataupun bahan-bahan kepustakaan berupa tulisan ilmiah, jurnal, artikel, dan buku. Yang kedua yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara melakukan pencatatan langsung berupa time series waktu dan time series dan pada tahun 2009 sampai 2019 yang diperoleh dari Bank Indonesia. Lalu spesifikasi model ekonomi. Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan persamaan sebagai berikut, yaitu ln dan nilai tukar sama dengan fungsi dalam kurung dan inflasi time, dan suku bunga dan cadangan devisa. Metode analisis. Metode analisis dalam menjawab pertanyaan empiris terdiri dari dua metode analisis, yaitu metode analisis statistik deskriptif naratif dan metode analisis kausal. Metode analisis kausal menggunakan data runtun waktu dengan menggunakan model dinamis partial adjustment model PAM atau PAM dan metode estimasi berupa ordinary least square atau OLS serta uji asumsi klasik dan asumsi statistik. Menurut Widarjono menerangkan bahwa metode ini berfungsi untuk menganalisis hubungan ketergantungan dari satu atau berupa beberapa variabel dependen terhadap variabel lainnya, yaitu variabel independen. Dalam melakukan analisis terhadap hubungan antar variabel tersebut, pengolahan data dilakukan dengan dibantuan program FVS 9. Adanya perbedaan dalam satuan dan besaran variabel bebas dapat dalam persamaan menyebabkan persamaan regresi harus dibuat dengan model logaritma natural atau ln. Fungsi persamaan dasar yang akan diamati dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Dan nilai tukar time beta 0 plus BA1 dan inflasi plus BA2 dan suku bunga dan plus BT3 cadangan devisa terus error term. Lalu uji-uji selanjutnya yang akan digunakan yaitu uji stasioner atau uji root test, yang selanjutnya yaitu uji kointegrasi. Lalu selanjutnya dilanjutkan dengan uji asumsi klasik seperti uji normalitas, uji multikolenialitas, uji autokorelasi, dan uji heterokadastasitas. Ini adalah beberapa daftar pustaka yang saya cantumkan. Lebih banyaknya saya mengambil dari jurnal-jurnal acuan dan beberapa skripsi. Mungkin terima kasih, hanya segini yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih jika menginginkan menyimak, dan terima kasih juga sudah mau melihat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.